Selamat datang kembali di channel Wadaw 21, tempatnya para pencinta film berkumpul minum kopi sambil menonton film yang wadaw alias keren abis. Lupakan sejenak bisul di ketek yang semakin membesar. Kali ini Wadaw akan membagikan sebuah film yang berjudul The Taking of Pelham 123 yang rilis tahun 2009. Film ini dibintangi oleh Denzel Washington dan John Travolta. Oke, langsung saja, ini dia ceritanya. Garber adalah seorang petugas controller informasi di pusat kontrol kereta bawah tanah kota New York. Garber sangat menguasai bidang pekerjaannya. Semua masalah perkeretaan selalu dapat dia carikan solusinya. Selain itu, Garber pun adalah seorang yang sangat humble. Di sebuah stasiun kereta, Ryder menodong masinis yang bernama Jerry dengan senjata api. Dia minta untuk membuka pintu ruang masinis. Lalu masuk seorang bertopi bernama Ramos yang menonjok masinis itu. Dan dia mengambil alih kemudi. Di gerbong lain, Baskin juga menodongkan senjata apinya kepada seorang kondektur wanita yang bernama Regina dan memintanya untuk jalan menuju gerbong lain. Di dalam kereta ada seorang penumpang bernama George yang sedang bervideo call dengan pacarnya. Video call itu tiba-tiba terhenti dikarenakan koneksinya yang terputus. Ramos menghentikan keretanya dan meminta kunci pemotong gerbong kepada Jerry. Dia mendatangi kondektur yang sedang ditodong oleh Baskin, lalu memotong sebagian besar gerbong. Hanya tersisa gerbong utama dan ruang kemudi saja. Di pusat kontrol, Garber menghubungi kereta Pelham 123 yang berhenti tersebut. Garber menanyakan kenapa kereta berhenti, padahal lampu sedang hijau. Ryder bilang kepada Jerry tidak perlu dijawab dan Jerry harus melakukan apa yang Ryder perintahkan. Garber melihat monitor kalau kereta Pelham 123 terpisah. Sebagian besar gerbong berjalan mundur bersama para penumpang di dalamnya. Hanya tersisa gerbong utama dan ruang masinis saja. Garber lalu kembali menghubungi Pelham 123 dan memanggil Jerry masinisnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi tetap tak ada jawaban dari kereta Pelham 123. Seorang polisi yang mencurigai terjadi sesuatu mendatangi kondektur dan kedua orang penjahat. Kedua penjahat itu melihat polisi itu datang. Langsung saja Ramos menekan tuas rem dan seketika Baskin menembaki polisi tersebut. Mendengar tembakan itu, lalu penjahat lain di gerbong utama pun menembaki atas gerbong sebagai ancaman buat para penumpang. Tembak-menembak ini pun langsung diketahui oleh polisi. Ryder pun keluar dari ruang masinis. Ternyata Ryder adalah bosnya dari tiga penjahat tadi. Ryder menghubungi Baskin yang ada di gerbong lain, menanyakan apa yang terjadi. Dan juga Ryder memerintahkan kondektur wanita untuk membawa para penumpang ke peron. Polisi pun langsung bergerak menuju peron kereta tersebut dan mengevakuasi kondektur dan para penumpang. Ryder menghubungi pusat kontrol. Garber mengetahui kalau itu bukan suara Jerry. Ryder mengaku sebagai orang yang akan membuat kota ini panik demi uang. Jerry yang dalam todongan senjata bilang kalau para penjahat punya banyak sandera. Ryder meminta Garber menghubungi wali kota untuk meminta tuntutan buat para sandera sebesar 10 juta dolar. Dia memberikan waktu 1 jam untuk uang tersebut. Setiap menit keterlambatan akan dibayar dengan nyawa satu orang sandera. Dan di tempat lain, wali kota sedang dalam perjalanan menggunakan kereta bawah tanah. Polisi mengejar wali kota untuk memberitahukan tentang pembajakan kereta tersebut. Di pusat kontrol, atasan Garber terlihat sekali tidak menyukai Garber. Dia mencibir dan berharap Garber tidak bekerja di tempat ini lagi. Dia meminta Garber untuk tidak mengacaukan situasi saat ini. Garber kembali menghubungi si pembajak kereta. Garber bilang kalau wali kota sudah diberitahu. Mereka berdua mengobrol dengan sangat enak. Garber pun tidak lupa mencatat hal-hal yang menarik perhatiannya terhadap si pembajak. Ryder bilang menyukai Garber dan mungkin Garber adalah sahabat terakhirnya. Dan Ryder mengingatkan kalau batas waktunya tinggal 50 menit lagi. Ternyata kereta berhenti dikarenakan Ramos dan Baskin sedang membuat koneksi baru untuk internet. Vincent, tim negosiasi kepolisian, mendatangi pusat kontrol kereta. Garber memberikan catatannya kepada Vincent. Lalu Vincent meminta izin untuk duduk di tempat duduk Garber, menggantikannya sebagai negosiator.
Atasan Garber yang memang songong kayak bagong itu menyuruh Garber untuk pulang saja. Vincent lalu menghubungi Pelham 123. Ryder menanyakan kemana Garber. Vincent bilang bahwa pembajakan dan penyanderaan adalah urusan polisi dan Vincent di sini sebagai tim negosiasi kepolisian. Ryder tidak ingin bernegosiasi dengan Vincent. Dia meminta mereka memanggil kembali Garber atau dia akan membunuh si masinis Jerry. Vincent bilang kalau dirinya adalah orang terbaik untuk diajak bicara sekarang. Ryder tidak terima kalau Garber digantikan oleh Vincent dan Ryder pun langsung menembak Jerry. Ryder memberikan waktu 60 detik buat Vincent memanggil Garber sebelum dia membunuh sandera lain. Vincent langsung memerintahkan orang di situ untuk memanggil Garber. Garber berlari kencang menuju Mick. Ryder menyuruh Garber agar tidak meninggalkannya lagi atau dirinya akan membunuh Garber. Vincent dan atasan Garber pun terdiam melihat Ryder lebih mempercayai Garber untuk bernegosiasi. Wali kota pun diberitahu pihak kepolisian situasi terkini. Wali kota bilang bahwa dia akan membayar uang tebusan sebesar 10 juta dolar tersebut. Vincent menanyakan tentang Garber kepada atasannya. Atasannya bilang kalau Garber sedang diselidiki terkait kasus suap pembelian kereta baru dari Jepang. Vincent lalu mengajak Garber minum dan sambil menginterogasi Garber dengan santai. Vincent menanyai Garber apakah dirinya ada hubungan dengan Ryder. Garber bilang dia tidak kenal Ryder dan Garber yakinkan kalau dia tidak ada hubungannya dengan pembajakan tersebut. Vincent lalu bilang apakah Garber setuju jika rumahnya digeledah. Garber yang tidak bisa menolak pun menyetujuinya. Di waktu yang bersamaan, Ramos bilang tidak masuk akal kalau Garber bertugas di bagian informasi pemberangkatan kereta, karena Garber setidaknya sudah jadi bos, bukan tugasnya lagi menjawab telepon. Ryder yang penasaran dengan Garber mencari informasinya di internet, dan diketahui kalau Garber menerima suap. Garber menghubungi Ryder, dia bilang wali kota sudah setuju untuk membayar dan sedang mengambil uangnya. Ryder mengingatkan Garber kalau batas waktu tinggal 28 menit. Ryder pun lalu menanyakan tentang kontrak pembelian kereta baru. Apakah Garber korupsi? Garber bilang kalau dia tidak menerima suap. Ryder meminta agar Garber jujur kepadanya. Bagaimana Garber melakukan itu? Garber kekeh kalau dia tidak melakukannya. Ryder yang kesal terhadap Garber pun menodong seorang pemuda yang bernama George. Ryder memaksa Garber untuk mengatakan sejujurnya tentang uang suap tersebut. Karena tertekan, Garber pun mengakui perbuatannya. Dia menerima uang suap sebesar 35.000 dolar dan dia pakai untuk membayar kuliah kedua anaknya. Thank you, Garber, for saving my life. Uang tebusan sudah disiapkan dan akan dikirimkan. Mobil pembawa uang dikawal oleh beberapa motor. Dan di tempat lain, pacar George melihat laptopnya tersambung kembali dengan George. Dia bertanya apa yang terjadi. George mengambil earphone-nya dan bilang dia jadi sandera. George minta pacarnya untuk menyiarkan video tersebut secara langsung dan menghubungi wartawan. Tidak berapa lama siaran itu pun sudah ada di televisi. Pada saat televisi dinyalakan di pusat kontrol, para karyawan mengenali Ramos. Ramos adalah mantan masinis yang dipenjara karena membunuh 10 orang penumpang. Wali kota datang ke pusat kontrol. Ryder yang mengetahui itu menghubungi Garber dan meminta wali kota untuk berbicara dengannya. Ryder bilang dia akan menukar seluruh sandera dengan wali kota. Vincent dan para polisi lainnya melarang hal tersebut. Mendengar itu Ryder emosi, nyerocos sambil ngedumel mirip emak-emak kehilangan kondenya. Garber lalu mengambil alih mic dan menenangkan Ryder. Kembali ke mobil pembawa uang tebusan. Pengawal bergerak cepat menutup semua perempatan. Mereka ngebut karena waktu sudah semakin mepet, sehingga terjadi beberapa kali tabrakan. Terakhir, mobil tertabrak kencang oleh ambulans. Mobil tidak bisa lagi melanjutkan pengantaran uang tersebut. Vincent memerintahkan uang dibawa oleh motor. Waktu semakin mepet. Uang yang telat sampai ke tangan Ryder membuatnya sangat marah. Ryder menembak satu orang sandera yang tersiarkan secara langsung melalui video pacarnya George.
Sniper yang dari tadi standby sebenarnya sudah gatal pingin menembak Ryder, tapi komandan selalu bilang tahan dulu. Tiba-tiba seekor tikus bergerak di sekitar kaki si sniper. Sniper yang dalam posisi standby tak sengaja menarik pelatuk dikarenakan kaget ada tikus yang masuk celananya. Ramos pun tertembak. Di saat bersamaan uang tebusan sudah sampai. Ryder menghubungi Garber, situasi menjadi kacau. Ryder dan Garber terlibat perdebatan. Ryder bilang harus ada lagi yang mati. Garber bilang uangnya sudah ada di sini, tak perlu lagi ada yang mati. Setelah Ryder agak tenang, Ryder meminta Garber sendiri yang mengantarkan uangnya ke Ryder. Walaupun berat hati, dia pun siap turun untuk mengantarkan uang tersebut. Garber memberitahu istrinya kalau pembajak kereta ingin Garber yang membawakan uang tebusan tersebut. Istrinya yang sangat khawatir meminta Garber berjanji untuk pulang membawakan susu. Dengan kata lain, istrinya meminta agar Garber berjanji pulang dengan selamat. Garber sampai di lokasi dan segera turun. Polisi memberinya pistol yang ditaruh di salah satu tas berisi uang yang diberi tanda. Garber mengantarkan uangnya dengan menggunakan lori. Setelah Garber digeledah dan uang dicek, Garber disuruh Ryder untuk menaiki kereta dan menjalankan kereta itu. Let's go. Setelah beberapa jauh, Garber diperintahkan untuk menghentikan kereta. Garber dan ketiga orang pembajak turun dari kereta dan membuat kereta untuk berjalan sendiri tanpa masinis dengan ada penumpang di dalam kereta tersebut. Ryder meminta Garber untuk menunjukkan arah terowongan Roosevelt. Di pusat kontrol, atasan Garber meyakini kalau mereka masih berada di dalam kereta karena tidak ada jalan keluar dari tempat mereka berhenti tadi. Kereta tanpa masinis itu pun bergerak semakin cepat. Para penumpang pun histeris di dalamnya. Pada saat Garber dan ketiga pembajak jalan, sebuah tas terjatuh terbawa angin dari kereta yang sedang berjalan. Kebetulan tas itu adalah tas yang diberi tanda oleh polisi. Garber tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia ambil pistolnya. Pada saat sudah dekat terowongan Roosevelt, kereta lain pun akan lewat. Garber meloloskan diri dengan berlari di balik kereta. Di saat bersamaan, kereta tanpa masinis semakin berlari kencang. Pusat kontrol pun mengaktifkan tuas rem yang berada di rel. Kereta pun berhenti mendadak dan seluruh penumpang selamat. Tetapi polisi tidak melihat Garber dan ketiga pembajak di kereta tersebut. Vincent menanyakan di mana tempat Ryder pertama kali berhenti. Atasan Garber pun bilang kereta pertama kali berhenti adalah dekat dengan terowongan Roosevelt yang sudah tidak dipakai lagi karena dibangun hotel di atasnya. Kembali ke Garber, dia mengikuti Ryder ke terowongan Roosevelt. Ryder menggunakan lift karena mereka memiliki kuncinya, sedangkan Garber menggunakan jalur evakuasi emergensi. Dan benar saja, Ryder dan temannya keluar di sebuah hotel, seolah seperti tamu yang akan check out. Ryder pun berpisah dengan kedua temannya. Pada saat Garber keluar dari terowongan emergensi, dia melihat Ryder menaiki taksi. Kedua pembajak terkepung oleh polisi. Mereka berdua pun habis ditembaki peluru oleh polisi. Garber yang berlari tidak bisa mengikuti taksi yang dinaiki Ryder. Garber pun lalu merampok mobil orang dan mengikuti taksi tersebut. Garber menelepon polisi kalau Ryder mengarah ke jembatan Manhattan. Polisi pun langsung bergerak ke arah jembatan itu. Dikarenakan jembatan itu macet, Garber melanjutkan dengan berlari. Dia menemukan taksi yang dinaiki Ryder, tapi Ryder tidak ada. Si supir bilang kalau Ryder melanjutkannya berjalan kaki menuju Brooklyn. Garber berlari mencari Ryder. Setelah dia menemukan Ryder, dia mendekatinya sambil menodongkan pistol. Ryder menantang Garber untuk menembaknya. Dikarenakan Garber tidak mau, Ryder pun menghitung sampai 10. Kalau sampai 10 Garber tidak menembak Ryder, berarti Ryder yang akan menembak Garber. Selagi Ryder menghitung, Garber terus memanggil polisi yang jaraknya masih cukup jauh. Hitungan Ryder pun habis dan dia langsung mengambil pistol. Garber yang merasa tertekan campur takut pun menembak Ryder. Vincent dan wali kota mengucapkan terima kasih kepada Garber. Garber pun pulang dengan susu di kresek Borma belanjaannya. Dari sini kita belajar satu hal, kalau mau selamat sampai rumah jangan lupa beli susu di jalan. Wadaw 21 pamit.